Halo, selamat datang di Serangga Satu Barang Warnasa. Dan kita lagi akan nge-review film horor terbaru dari Hollywood, yaitu Cobweb. Oke, nah kali ini kita akan nge-review film yang berjudul Cobweb. Bener nggak sih nyebutnya Cobweb? Ya, yang artinya adalah sarang laba-laba atau jaring laba-laba. Ini nggak tahu apakah masih tayang di Pekalongan, karena ini tayangnya cukup telat ya di Pekalongan. Dan biasanya kalau misalkan film nggak terlalu laku itu kayak langsung diturunin gitu. Kayak kemana aku mau nonton TMNT, Teenage Mutant Ninja Turtles, ternyata cuman tayang 1 atau 2 hari doang. Tuh aku agak nyesel tuh, karena aku menunda nonton di Pekalongan dan ternyata sekarang udah turun layar. Tapi buat kalian, ini aku udah ngecek, ternyata KB masih ada. Jadi ini yang mau nonton buruan aja, karena biasanya film-film kayak gini, apalagi kita lihat nih tanggal 16 aja dan tayangnya cuma sisa 2, artinya kemungkinan besar untuk bertahan lama di Pekalongan itu sangat minim. Jadi buat kalian yang belum nonton, pengen nonton film horor Cobweb ini, langsung aja nonton. Ya ini satu film yang segar aja sih buat ditonton gitu. Walaupun kalau aku bilang apakah film ini suatu yang bagus banget, aku nggak bisa bilang bagus banget. Apakah film ini jelek, aku nggak bisa bilang film ini jelek. Film ini bagus, tapi ya hanya ya just bagus aja sih, nggak yang banget gitu, ataupun nggak yang kurang banget gitu. Jadi langsung aja masuk kepada movie spoiler untuk film Cobweb ini. Nah, film Cobweb ini bercerita soal sebuah keluarga dan juga ada anak kecil, sebentar ya, namanya Peter, ya bener. Nah, Peter ini tuh di kamarnya tiap malam itu mendengar suara ketukan dan suara perempuan dari dinding kamarnya gitu. Jadi dia kan ya istilahnya ya namanya anak kecil kan ketakutan gitu. Dan ya sekali lagi biasanya kalau film horor kan kalau misalnya ada anak ditakut-takutin seperti itu, terus dia lapor ke orang tuanya, pasti orang tuanya nggak percaya lah kayak segala macam. Tapi lambat laun karena ini udah spoiler review, jadi otomatis kalian udah pada tahu ceritanya. Lambat laun banyak ada sebuah misteri tentang keluarganya Peter ini, berkaitan dengan ayah, ibu, dan Peter ini yang tersembunyi di dalam sebuah rumah itu. Ya, ini langsung masuk kepada review aku. Yang pertama dari sisi ceritanya langsung ya. Menurut aku ceritanya ini sebenarnya menarik banget gitu. Menarik dalam artian ini sebuah cerita yang solid, punya reason kuat, dan bukan yang supranatural gimana. Ini lebih kepada ini lebih kepada aspek thriller sebenarnya, tapi horornya itu bukan horor yang supranatural yang ada unsur klinik ataupun unsur ya tadi supranatural, tapi lebih ke ada reasonnya, karena ternyata kan yang menghantui Peter ataupun ya yang memberikan gangguan kepada Peter itu adalah kakak dari Peter yang sudah dikurung sama orang tuanya karena ada gangguan, baik itu harusnya sih gangguan secara fisik doang ya, ada gangguan. Jadi si orang tuanya itu kan melahirkan seorang anak perempuan, anak pertama, tapi karena fisiknya itu jelek, mungkin kayak monster atau apa, mungkin perilakunya juga kayak monster, akhirnya dia dikurung di sebuah ruangan yang mana pintunya itu ada di dalam kamar si ayah dan ibunya, yang ditutup sama jam gede gitu. Akhirnya karena si perempuan ini tuh dikurung di sana udah berlama ya, istilahnya kan dia nggak bisa keluar, nggak punya adaptasi dengan lingkungan. Akhirnya dia beradaptasi dengan sekitaran gitu. Dia punya fisik yang bisa manjat, bisa merayap, kukunya juga tajam, cakar, dan rambutnya juga panjang. Jadi semuanya itu punya alasan gitu kenapa si si kakaknya ini itu bisa seseram itu gitu, dan bisa selincah itu ya, karena ya dia beradaptasi di dalam lorong-lorong rumah itu gitu. Jadi secara cerita ini cukup menarik, menurut aku keren sih. Maksudnya ya sekali lagi ini akhirnya bukan sebuah supernatural being atau bukan hantu ya di dalam rumah itu, karena memang ada alasan sosok yang memang dikurung di rumah itu sama si keluarganya itu. Tapi yang jadi masalah ya akhirnya ceritanya terlalu banyak plot hole. Maksudku plot hole yang
bikin ceritanya straight to the point-nya gitu. Maksudnya kayak misalkan ya, si ibunya udah tahu kalau si Peter ini di kamarnya Peter itu ada lubang gitu, dan dia udah ngeh kalau ini pasti ulah si kakaknya gitu, ataupun si yang anak yang mereka kurung itu gitu. Tapi kok setelah itu scene-nya kayak orang tuanya itu kayak nggak peduli gitu loh, kayak maksudnya kayak ya udah itu udah kayak nggak ada tindak lanjut gitu yang dilakukan sama orang tuanya, entah itu nutup lubangnya atau apapun kayak gitu. Jadi kayak menurut aku itu plot hole paling gede di film ini itu sih, itu sebagai orang tuanya kok udah tahu si Peter ini berkontak sama si anak perempuannya satunya, tapi kok setelah itu scene-nya kayak nggak ada terjadi apa-apa gitu. Jadi itu salah satu kesalahan terbesar menurut aku dari sisi aspek realistisnya itu, tapi itu memang untuk menunjang plot ceritanya. Tapi kalau kita bicara gimana cara ceritanya berjalan, itu cukup bagus itu, mulai dari si ayahnya mengajari Peter soal meracuni tikus gitu ya, yang racun tikusnya baunya kayak kayu manis gitu, akhirnya itu digunakan untuk ngebunuh bapak dan ibunya. Itu salah satu callback yang bagus lah gitu, karena di awal udah dijelasin, itu di akhir ternyata itu digunakan. Nah, itu semuanya itu keren gitu loh, ada alasan-alasannya gitu. Kemudian sama temennya yang dijahatin gitu, sama ternyata akhirnya malah ya mereka ikut terlibat sebagai kebengisannya gitu. Wah, ya orang tuanya sih kalau aku lihat ya memang ini agak plus agak minus ya, orang tuanya sih nyeremin ya secara gerak-gerik, tapi menurutku orang tuanya tuh freak banget dah, jujur ini orang tuanya freak apalagi si ibunya itu freak banget, semua bapaknya juga freak, ibunya juga freak. Cuman yang disayangkan itu aja, si bapak dan ibunya ini di bagian akhir ya mereka ternyata cuman dimatikan seperti itu aja itu. Ternyata kengeriannya itu lebih kepada nanti gimana si kakaknya ini ngebunuh orang-orang suruhan dari temannya Peter sama ya scene terakhir ya yang gurunya Ibu Devine, Miss Devine sama Peter buat kabur gitu. Tapi ya itu sangat disayangkan ya, orang tuanya matinya seperti itu, ya langsung mati aja gitu. Aku harapannya sih pengennya kayak misalkan si anak perempuannya itu bisa ngebunuh orang tuanya gitu, balas dendam atau seperti apa. Kayak tak kirain villain, maksudnya tak kirain ya korban terakhirnya itu malah orang tuanya itu, dibandingkan ternyata orang tuanya malah dimatikan terlebih dahulu. Karena ngelihat karakter orang tuanya tuh freak banget gitu, jadi kayak sayang banget dia matinya seperti itu aja gitu. Jadi kalau bicara soal kengeriannya itu dari awal tuh aku suka itu temponya, maksudnya tempo dari mulai perkenalan, mulai dari si Peter ketakutan, terus akhirnya dia tenang gitu, malah justru berteman dengan karakter di dalam dinding itu gitu. Itu tuh di build up-nya perlahan-lahan sampai akhirnya kebongkar semua kan apa yang sebenarnya terjadi, karakternya seperti ini dan juga semua tempatnya itu berkaitan. Walaupun ada satu cerita yang akhirnya ini masih menjadi pertanyaan soal gadis yang hilang di daerah situ itu, yang dikubur di halaman itu sebenarnya yang ngebunuh bapak ibunya karena anak itu ngelihat si makhluk ini atau seperti apa. Karena kan jadi pertanyaan kan sebenarnya yang ngebunuh anaknya ini, karena kalau kita lihat-lihat kan sebenarnya ayah ibunya ini juga hitungannya baik ya mas, bukan yang nggak baik juga sih ngurung anaknya di dalam itu. Maksudnya aku masih percaya yang ngebunuh si anak kecil ini adalah si anak perempuannya ini. Kenapa akhirnya dia dikurung tuh ya mungkin gara-gara itu kali ya, tapi nggak tahu deh. Aku juga jujur itu satu cerita yang akhirnya sampai aku keluar aku masih bingung sebenarnya yang ngebunuh bocah perempuan yang hilang di daerah situ yang dikubur di halaman itu apakah orang tuanya ataupun si anak perempuannya itu gitu, yang akhirnya menyebabkan si anak perempuannya itu dikurung di dalam gitu. Makanya kalau yang ngebunuh si anak perempuannya itu ya otomatis kan berarti yang orang tuanya nggak jahat, cuman freak aja gitu. Tapi kalau ternyata yang ngebunuh orang tuanya memang orang tuanya jahat aja sih gitu, misalnya udah ngebunuh itu terus ngurung anaknya juga gitu ya, itu freak banget sih orang tuanya. Gerak geriknya itu freak banget sih menurutku itu sih. Jadi kekurangan film ini ya tadi ya ada plot hole besar gitu terkait ya orang tuanya ini gitu, tindakan setelah dia tahu Peter berkontak dengan si perempuan tapi kok nggak ada tindakan lebih lanjut, entah itu dindingnya ditutup atau apa, karena itu kan lubangnya udah kelihatan banget lah ya. Minimal kalau dia nggak sadar itu kontak kan ditutup lah dindingnya itu. Jadi itu mungkin yang minus terbesarnya film ini gitu. Dan secara cerita ini bukan sesuatu yang fresh banget sebenarnya. Ini kayak dulu The Boy kan, The Boy atau yang The Boy 2 Brahms itu kan sebenarnya ceritanya sama.
ada karakter yang hidup di dalam rumah itu, yang hidup di dalam dinding gitu, entah itu dinding, entah itu lantai. Sebenarnya cerita masalah ada orang yang hidup di dalam dinding itu udah biasa gitu. Nah, cuman ini ada plot lagi gitu, karena ada scene di mana dinding itu kayak melendut itu. Nah, itu kan jadinya tapi itu versi di dalam mimpi apa versi nyatanya aku lupa. Cuman kalau misalkan itu versi nyata berarti kan itu plot hole juga ya, karena kan ini kan ternyata bukan supernatural kan, jadi itu harusnya nggak ada, kecuali itu di dalam mimpi ya. Nah, dalam aku agak lupa bagian. Jadi itu aja sih kalau film Cobweb ini bagi aku mungkin 7/10 aja sih. Menurutku secara horor dan juga ceritanya solid, tapi ya sekali lagi ini bukan sesuatu yang fresh, ini udah pernah ada gitu di film The Brams atau The Boy, itu udah ada terkait hal seperti itu terkait orang adik yang punya kakak, terus kakaknya itu ternyata ada saudaranya atau apa yang dikurung, yang ataupun saudara yang mati, itu kan udah biasa sebetulnya gitu. Cuman ya menarik aja sih melihat progresnya yang awalnya pelan-pelan sampai akhirnya ketahuan semuanya seperti itu. Jadi mungkin itu aja untuk film Cobweb. Bagi aku ini di 7/10, ini tetap rekomen banget buat kalian yang mau nonton film horor yang bosan dengan film-film horor jump scare. Menurut aku ini bukan film horor jump scare, ini lebih bisa kalian nikmatin secara ceritanya. Dan kalau dibilang serem banget, menurut aku enggak sih, ini enggak yang serem-serem banget, lebih kepada deg-degan karena kan thriller ya, aksinya lebih kepada aspek-aspek pembunuhan aja gitu. Jadi mungkin itu aja dari Strangcast Channel untuk review film Cobweb ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Tetap dukung terus channel ini supaya bisa lebih baik lagi. Sampai ketemu di video berikutnya. Aku Arjun. Bye-bye.